Kopi senja. Ngopi senja. Kopi senja. Ya. Ngopi. Kopi. Ngopi. Kopi. Ngo. Ngopi. Kopi. Kopi senja. Ngopi senja, ngobrol happy sepulang kerja. Selamat sore, kembali lagi di channel Tulang Punggung di konten kesayangan kita, Ngopi Senja, ngobrol happy sepulang kerja. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Ini tamu yang banyak di request oleh teman-teman. Banyak yang WA saya, Mas tolong Mas datangkan orang ini, tolong datangkan orang ini. Karena memang ini senternya BTN Semarang. Banyak yang ingin tahu kehidupan dari pegawai yang satu ini. Kebanggaan BTN Semarang, komitmen pekerjaannya luar biasa. Dia adalah Ardianto Juli Hamtima. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Habibi yang telah mengundang saya untuk dalam acara Kopi Senja. Ngopi senja. Kopi senja. Ngopi. Kopi. Ngopi. Kopi. Ngopi. Kopi senja. Ngopi senja, ngobrol happy sepulang kerja. Kalau kopi kan ngobrol nanti. Ngopi senja. senja. Ngobrol happy sepulang kerja. Oke. Mas Ardianto Juli Hamtima. Iya. Kenapa kok dipanggil Dika? Ayo, pertanyaannya banyak loh ini, banyak yang tanya. Pertanyaan yang menurut saya sih belum tahu juga sih sebenarnya asal-usulnya bagaimana. Cuma mungkin nama Adrianto kan susah untuk diucapkan ya. Adrianto. Iya, Adrianto. Adrianto Juli Tanpa terus mungkin orang-orang mungkin agak susah mungkin ya. Kenapa enggak Adrian? Oh, Nah, keren banget Adrian. Nah, tapi kok Dika? Ya. Ini mungkin kan pemberian dari orang tua ya, orang tua. Mungkin kan biar lebih enak diucapkan, lebih enak diucapkan kan untuk memanggil anaknya dan orang lain gitu. Berarti dari orang tua karena faktor namamu Adrianto Juli Hamtima sehingga dibuat biar dipanggil mudah Dika gitu. Iya, betul. Dari sejak lahir memang panggilannya Dika, man. Nama panggilannya Dika. Atau baru-barusan karena atau sejak lahir memang panggilannya Dika? Sebenarnya banyak sih sebenarnya, tergantung nanti teman-temannya bagaimana itu. Nanti ada yang ya teman-teman masa kecil lah gitulah, gitu kan. Teman kuliah manggilnya Dika juga? Teman kuliah manggilnya Dika juga? Teman kuliah macam-macam sih Mas, tapi lebih banyak dipanggil Dika gitu. Kamu lulusan mana sih? Saya lulusan Undip. Undip S1. D3. D3 apa? D3 akuntansi. Akuntansi. Iya. Kok masuk di TP di sini? Kok nggak di bagian yang lain? Ceritanya gimana kok bisa di TP? Emang penempatannya di TP atau gimana? Atau kamu minta? Tidak sih Mas sebenarnya. Saya sih waktu itu daftar di BTN sih memang waktu itu kan gak ada namanya kita ambil posisi apa gitu kan. Ya. Yang penting di situ cuma dikasih dua pilihan. Customer service atau back office. Teller service atau back office. Back office, tapi back office-nya bagian bisnis. Back office Ya. Itu bagian bisnis support. BSS. Namanya BSS Business ya. Supporting Staff. Ya, betul. Akhirnya gitu. masuk di BTN Semarang di TP ya. Iya, saya kan ambilnya kan BSS kan. Waktu daftar kan gitu. Ambil waktu daftar di BSS dan ketika magang terus sampai dengan penempatan khususnya itu penempatan di Semarang gitu. Ternyata saya ditempatkan di TP gitu. Ya kalau menurut job desk-nya ya memang ya TP ya mungkin kan TP dengan akuntansi kan mungkin agak sedikit agak jauh kan. Soalnya kamu kan di di akuntansi. Iya, sebenarnya ya kalau seperti itu sih. Tapi kalau menurut saya sih ya gak ada masalah sih sebenarnya. Bisa lah ya. Bisa lah gitu. Ya. Job desk-mu apa sih? Ngurusi ATM ya? Iya, saya di bagian ATM. Berarti kamu bertanggung jawab kalau ada ATM error,
kalau ada ATM habis saldonya, itu kamu tanggung jawabnya di situ ya? Iya. Heeh. Repot nggak, Dik? Ada suka dukanya sih sebenarnya. Nah, sukanya apa, dukanya apa? Oke. Kalau sukanya itu ya kita bisa keliling lah gitu, keliling kemana-mana gitu kan. Ya, keluar-keluar, bawa uang gitu, ganti kaset gitu kan. Kita bisa berinteraksi dengan orang yang di sekitar, bisa menikmati pemandangan, terus dan lain-lain. Nah, kalau dukanya itu ya tanggung jawab mungkin ya. bukan sih sebenarnya Mas ya. Tanggung jawabnya itu lebih ke kita nggak pasti gitulah, nggak pastinya dalam arti ini ATM-nya terjadi, problemnya terjadi malam kapan? Jangan-jangan pas waktu malam hari. Iya. Tengah malam pun kamu harus siap untuk apa menyelesaikan masalah. Kan, gitu. Kalau itu kan, maaf ya, kalau biasanya malam-malam gitu kan, dini hari gitu kan ya. Itu kan saya belum bisa kan, saya sudah waktunya jam tidur kan, gitu lah. Waktu manusia lah gitu kan. Tapi kalau selama mampu kamu akan berangkat ya? Sama saya mampu sih sebenarnya. Tapi kalau saya jam segitu sudah tidur. Sampai dulu itu ada cerita Dika itu waktu Lebaran masuk loh. Ya, jadi pernah kan kamu Lebaran nggak libur, kamu tetap masuk? Ya, tetap masuk. Ya. Berapa tahun itu? Berapa kali Lebaran itu kamu kayak gitu? Ini udah 3 tahun ya. 3 kali Lebaran kamu nggak pulang? Sebenarnya sih saya kebetulan kan rumah saya kan deket kan, ya sebenarnya sih gak deket-deket banget kan. Pati ya, Pati. Pati kan, Pati Semarang paling perjalanan sekitar 1,5 jam. Gitu. Tapi kamu memang waktu Lebaran itu masuk ya? Masuk ya. Masuk lembur untuk ngisi ATM ya. Jangan sampai di hari Lebaran nama BTN jelek gara-gara wah ATM-nya offline kan gitu kan. Iya kamu sih. tanggung jawab di situ kan ya. Ya tapi ya saya tetap menikmati aja sih Mas ya. Menikmati. Kamu asli Pati ya? Berarti Iya. SMA di Pati, terus habis itu kuliah di Undip. Iya. Kos. Waktu itu masih kos sih. Sekarang kos juga? Sekarang masih di rumahnya saudara saya. Oh, rumah saudara. Di mana, Dik? Masih di Semarang. Oh, berarti kamu sekarang nggak kos di rumah saudara ya? Alhamdulillahnya sudah gak. udah di rumah saudara ya. Daripada ngekos ya. Daripada ngekos mending di rumah saudara gitu. Iya sih, gitu. Kamu kelahiran tahun berapa? 96? 95 Mas. 95. Berarti di BTN Semarang katanya ada temanmu satu kelas waktu kuliah. Kalau di BTN sih banyak sih Mas sebenarnya. Tapi kalau satu sih sebenarnya. Kalau masih ada loh, ada itu cuma Gali gitu. Oh iya, Gali. Iya, Gali. Gali itu teman satu kuliah di mana? Satu jurusan sih. Satu jurusan juga. Gali itu teman satu jurusan, sekarang jadi teman satu kantor juga. Iya sih. Hobimu apa, Dik? Hobimu? Hobi saya sih sebenarnya lebih menyukai hal-hal Jepang-Jepangan sih Mas sebenarnya. Berarti kamu suka manga, komik? Iya, betul. Yang kamu ngikuti apa? One Piece ngikuti? One Piece sih, gaknya One Piece sih sebenarnya. One Piece? Iya, gaknya sih, gaknya One Piece. Naruto ya. One Piece. Ya. Siapa lagi? Menurutmu manga, cerita Jepang, komik Jepang, manga atau anime yang paling bagus menurutmu apa selama ini? Kamu kan pengikut setia. Kalau menurut saya sih tetap Naruto ya Mas ya. Naruto nomor 1. Tetap Naruto. Tapi kan sudah tamat. Iya. Tapi kan ya. Ada Boruto kan sekarang. Bagus mana Naruto sama Boruto? Bagus sih Mas. Boruto juga bagus. Iya. Ya Boruto kan melanjutkan kisahnya ya, kisahnya Naruto kan. Tapi dengan pemeran utamanya beda gitu kan. Dan tetap nomor 1 Naruto. Terus kedua, kira-kira yang paling bagus apa? One Piece. One Piece. One Piece. One Piece ya. One Piece. One Piece. One Piece. One Piece. Iya. Kalau aku lebih suka One Piece daripada Naruto. Wah, sama berarti ya. Aku ngikuti One Piece. Aku ngikuti Naruto, aku ngikuti One Piece, tapi aku lebih suka One Piece karena One Piece itu nggak ketebak sama sekali. Iya, betul. Keren. Berarti kan Oda ya. Sekarang di Wano kan. Iya. Memang kan mungkin mangaka Om Oda ya, saya pakainya Om Oda lah. Sensei Oda. Itu kan ya Sensei terus panggil Sensei atau Om lah gitu. Memang dia gimana ya? Dari jalan ceritanya memang susah ditebak gitu memang. Jadi banyak yang saya sering pantau-pantau kan, jadi base-nya di Instagram gitu kan. Banyak pas-pasnya banyak yang ngasih bocoran ini ternyata yang keluar enggak sama sekali ya. Iya, ternyata bocorannya
ini nanti kayak gini ternyata Ya. Oda memutarbalikkan itu. Nah, Jadi orang ya. kaget kayak gini. Betul. Kalau di Naruto karakter paling suka kamu siapa? Saya tetap Sasuke sih mas. Paling suka Sasuke. Ya Kalau Sasuke sama cewek? Naruto sih. Ya kalau cewek paling suka apa? Di Naruto. Oh cewek sih tetap Hinata sih Oh, sebenarnya. iya. Hinata cantik ya. Cantik. Enggak sih. Loh, enggak serius. Kita sebagai cowok Ya. karakter Hinata itu kan cantik. Kalau Hinata sih memang cantik, tapi paling cantik tetap Sakura sih. Sakura, kamu lebih suka Sakura daripada Hinata? Sebenarnya sih dua-duanya sih sama. Kebetulan kan dia si dua cewek ini kan punya kepribadiannya beda. beda-beda kan ya. Kalau One Piece paling suka karakter Tetap Zoro sih. Zoro ya, Roronoa Zoro, Santoryu ya. Sama tetap paling utama tetap Luffy gitu. Iya, tapi kamu sukanya Zoro ya. Iya, paling suka gitu. Kalau cewek di One Piece, Tetap Nami sih mas. woi Nami ya. Kamu Nami sama Robin milih mana? Hah? Nami sama Robin milih mana? Aku lebih suka Nami tetap. Suka Nami. Kalau sama Buah Hancock, Hmm? Buah Hancock Ratu Buah hancur ya. Enggak sih mas. nggak selalu suka ya. Enggak, ya. Berarti kamu nggak suka yang seksi-seksi kayak gitu ya. Lebih suka yang cewek yang pinter gitu ya. Iya sih sebenarnya. Kamu milih mana, cewek seksi sama cewek pinter? Saya lebih suka cewek pintar sih. Yang penting pinter dulu ya. Seksi bisa dibentuk ya. Kalau seksi itu bonus aja sih sebenarnya. Oh, berarti nomor satu tetap pinter. Cewek itu yang nomor satu pintar, baru seksi itu bonus gitu. Ya, usah ke belakang lah mas gitu kalau. Keren banget Mas Dika. Udah punya pacar Mas Dika? Hmm? Udah punya pacar? Belum sih. Lah terus gimana? Kamu udah kelahiran 95 loh ya, udah 25 tahun belum punya pacar, segera lo kerja di BTN masa nggak bisa punya pacar gitu. Ya sebenarnya sih ya gimana ya, pacar sih saya sih nggak terlalu patok target sih memang. Ya kita jalan pacar ya pacar, nanti kita datang atau pergi lah berarti. Ya kalau prinsip saya sih sebenarnya menjalani aja dulu sih mas. Jadi ya kita berinteraksi dengan orang lain, dengan masing-masing orang, terus lawan jenis gitu. Orang tua sudah pernah nanyakan nggak? Nang, pacarmu dia gak tau dikenal ki. Pasti sih sebenarnya. Tapi kamu belum ada yang cocok mungkin ya. Betul sekali, belum ada yang cocok gitu. Ada yang cocok. Ya udah ya dicari 25 tahun. Aku 24 tahun udah nikah loh, Dik. Masa kamu 25 tahun belum punya pacar? Harus sekarang. Targetnya sekarang punya istri, punya rumah, biar Iya sih tetap masa sebenarnya. depannya tadi. Target masih ada sih, target masih ada. Tapi tetap jangan terlalu memasakkan itu lah. Kita kan nggak perlu kita masakkan gitu loh, Mas. Iya. Kalau kita memasakkan sesuatu namanya cinta ya itu bukan cinta sebenarnya. Betul. Hawa nafsu kan gitu Betul. kan. Berarti segala sesuatu yang dipaksakan itu ya awalnya hawa nafsu. Kalau cinta itu berjalan, tiba-tiba datang, jatuh cinta, nyaman, gitu. Akhirnya berani ke jenjang selanjutnya kan gitu ya, Dika. Iya sih. Quote yang bagus dari Dika hari ini. Kalau pemaksaan itu namanya nafsu. Kalau cinta ya berjalan apa adanya. Gitu Iya, itu. Setuju sih. Belum ada cewek yang nyaman yang kamu taksir, belum ada. Gini sih sebenarnya. Ada prinsip saya sih dalam diri saya tuh. Itu tahap terendah dalam Hidupmu? ketertarikan seseorang itu adalah suka. Tahap tertinggi dalam ketertarikan ini lawan jenis atau seseorang itu cinta. Jadi menurut aku sih cuma sekadar suka aja dulu mas. Oke. Wih, luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi Dika mengatakan bahwa tahap terendah ketertarikan manusia terhadap lawan jenis yang pertama suka. Tertingginya baru cinta. Nah, sekarang Dika ini masih pada tahap suka. Iya. Itu. Suka sih. Teman kantor. Teman kantor ada yang kamu sukai? Sebenarnya sih kalau teman kantor ya banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Dan namanya cowok lihat cewek ya suka ya. Iya, namanya suka kan, nggak belum tentu cinta ya, kan. Makanya gitu aku ngomong pertanyaan kan suka. Kalau kamu jawab banyak berarti kamu jujur. Tapi kalau ngomong kamu nggak mas, nggak ada yang sudah suka, aku patut mempertanyakan kamu. Iya. Betul kan? Kalau cowok namanya cewek lihat cowok mesti kan, cowok lihat cewek kan pasti kan ada sukanya. Iya. Gitu. Iya. Makanya kan kalau cinta sama suka itu kan beda sebenarnya sih artinya. Memang kayaknya kita memang ya suka lah ibaratnya kan gitu. Tapi kalau misalkan di Jepang loh mas ya, kalau di Jepang itu kan
suka sama kita itu beda gitu. Kalau kita bilang cinta, berarti dia siap untuk melangkah selanjutnya, yang pernikahan. Iya. Kalau suka kan ya kita pacaran lah gitu. Pacaran, jalan bareng, keluar bareng kan gitu. Berarti kalau sudah cinta, baik Dika pun kayak gitu. Kalau sudah cinta sama orang ya harus serius sampai jenjang pernikahan. Nah, gitu. Prinsip saya seperti itu, Mas. Wah, Gitu. istimewa prinsip bisa. Berarti Dika itu sulit untuk jatuh cinta. Sekali jatuh cinta, nikah. Iya, gitu. Keren. Dik, kamu ternyata suka motoran juga? Suka motoran juga? Iya, suka. Saya itu kan ikut grup Itora juga. Kamu Iya. selalu aktif di situ. Kemarin habis jalan-jalan juga sama teman-teman ya. Iya. Motornya NMAX luar biasa. Kamu memang suka touring apa ya? Sebenarnya sih ya memang niat saya tuh kalau jiwa saya kan petualang gitu lah, Mas. Petualang gitu kan. Saya kan saya nggak suka tipe orang yang berlama-lama gitu di rumah lah gitu lah. Jadi saya pengen, yuk kita kapan nih, kita keluar nih, kapan jalan-jalan nih gitu kan, Jadi saya itu inisiatif gitulah, pengen ketika ada teman saya ngadain touring gitu kan di Itora gitu kan, saya selalu ikut gitu. Ya walaupun gak selalu sih sebenarnya gitu kan. Sebelum di pandemi itu kamu sempat ke Jepara juga ya? Jepara. Kamu pakai Supra itu masih ada? Oh iya sih, sebenarnya masih udah tahun lalu itu. Tahun lalu gitu. Kamu ke Jepara pakai Supra itu lah. Iya. Itu Supra kenangan ya, Supra legenda ya menurut saya. Itu masih ada sekarang? Sudah sih, Mas. Masih ada? Supranya? Supranya sudah terjual sih. Kok mau jual katanya kenangan? Kalau kenangan itu jangan dijual, bawa rumah Pati, kamu pajang di situ. Aku masih punya Supra kenangan juga, nggak akan aku jual itu. Iya sih, sebenarnya sayang banget sih sebenarnya. Tapi udah gak apa-apa kan. Mungkin masih ada orang yang membutuhkan. Masih ada orang yang yang dulunya pengen Supra tapi gak tercapai gitu kan. Ya. Mas Dika, ada sebuah pertanyaan yang sensitif yang ingin saya tanyakan. Tapi saya awali dengan cerita kayak gini dulu. Saya komitmen dengan timnya Tulang Punggung itu komitmen kalau ada orang yang menjadi bintang tamu ngopi senja itu sifatnya itu kita ingin tahu dan tidak ingin mempermalukan atau apa, sifatnya happy aja. Ketika tidak nyaman dengan pertanyaan saya, ya nggak usah dijawab, nanti kita cut. Kalau misalkan nyaman dengan pertanyaan saya, silakan dijawab. Gitu. Ada yang ranah privasi, ada yang ranah umum. Saya pengen tanya Mas Dika, kalau misalkan keberatan nggak apa-apa, tapi saya bertanya pertanyaan gini, nyuwun sewu, maaf sebelumnya, sorry to say, Mas Dika itu kan punya kekurangan. Iya. Kekurangannya yaitu pendengaran. Iya. Itu awalnya gimana Mas? Karena sejak lahir atau karena kecelakaan atau apa Mas? Ini sih waktu kecil sih Mas sebenarnya. Waktu kecil kan karena suatu hal kan, jadi kan akhirnya merapat ke arah pendengaran saya gitu Pak. Itu yang kiri atau yang kanan aja? Atau dua-duanya? Sebenarnya sih dua-duanya sih sebenarnya. Cuma yang masih bisa dengar sih cuma kiri sih. Berarti yang kanan total nggak bisa dengarkan? Dengar. Tapi agak DP-nya agak dikit gitu. Lebih besar yang kiri. Betul. Yang kiri. Sehingga yang dikasih alat pendengar juga yang kiri ya? Iya, sebenarnya sih ada dua sih sebenarnya, kiri kanan kan. Cuma yang kanan itu beda alat sebenarnya Mas. Ada alat yang beda lagi. Cuma memang aku waktu itu belum ada keinginan sih untuk menambah alat kanan gitulah. Gitu. Aku bayangkan gini Dik, kalau jadi kamu itu pasti berat menghadapi. Beratnya itu apa? Yang paling terlihat jelas itu ketika belajar. Ada guru menjelaskan di depan. Pasti kan banyak informasi yang kamu nggak dengarkan. Ada yang miss. Sedangkan guru itu kan nggak bisa murid 50, mahasiswa 50. Kan dia nggak mungkin menguraskan suara hanya untuk dirimu. Pasti kan dia bertindak sesuai porsinya, misalkan menjelaskan ya suaranya segitu. Iya. Itu gimana Dik? Berarti kamu mengalami kesulitan itu ya? Sebenarnya sih kalau untuk orang yang mempunyai kekurangan lah, berarti kekurangan kayak pendengaran, terus mata dan lain-lain. Memang pasti ada kesulitannya, pasti ada hambatannya gitu. Tapi aku waktu itu sih masih bisa tak atasi sih Mas sebenarnya. Kalau waktu kuliah atau waktu sekolah gitu kan,
aku selalu duduk di depan gitu. Betul. Selalu di depan. Terus aku juga tanya-tanya sama teman-teman satu kelas Iya. gitu. Misalkan ada yang nggak jelas, kamu tanya. Tadi ngomong apa sih? Kan gitu. Gitu kan. Ya yang penting gak usah malu lah sama kekurangan kita gitu kan. Betul. Dan kan kebetulan aku kan ya sekolahnya sama ya aku sekolah biasa Mas. Gak di luar biasa atau gimana, tetap sekolah biasa. Sekolah biasa dan kampus kuliahnya pun juga biasa. Karena kamu bukan kurang, Dit. Sekolah luar biasa itu untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kan gitu kan, sekolah luar biasa itu. Nah, kamu itu nggak ada kekurangannya sebetulnya. Iya kan? Iya sih sebenarnya. Kamu masih bisa mendengar, kamu masih bisa komunikasi dengan baik. Apa masalah sebenarnya kamu? Makanya kalau kamu harusnya memang sekolah umum, sekolah biasa, sekolah yang saya juga alami kan gitu. Iya sih. Terus gini, Dik. Pasti banyak yang ngecek kamu ya. Yang ngecek kamu tuh banyak mesti ya. Yang Ngecek. ngajar. Nyemooh kamu. Ngomong. Dika nggak punya, kadang ngecek kamu. Kayak gitu sih. Kalau waktu kecil sih mah iya sih. Waktu kecil ya, teman-teman. Tapi kalau sekarang kan udah enggak lah. Ibaratnya udah gede lah, udah saling memahami lah, saling maklumi kan. Iya. Dan aku semakin tambahnya usia kan semakin Dewasa. Dewasa lah gitu. Semakin bisa menghadapi itu. Bisa menghadapi. Pernah di kamu sedih banget gara-gara diajak teman-temanmu pernah? Enggak sih sebenarnya. Kalau waktu kecil sih ya sebenarnya sih ya namanya ya. Kalau sedih sih iya sih sebenarnya. Cuma itu ya gak berhari-hari kan gitu kan. Ya kan soalnya kan cowok juga kan, jadi cowok harus kuat menghadapi apalah gitu kan, termasuk kayak gini kan. Cara menghadapi bulian kamu gimana? Sebenarnya sih cuma satu sih sebenarnya. Ya sebenarnya banyak sih sebenarnya, cuma tak sarankan sih jangan seperti orang yang kita membuli gitu. Jangan seperti orang yang membuli kita. Jadi kamu ya wes lah, orang membuli apa kata dia gak peduli lah. Iya, gitu. Kalau dia membuli kita, dia yang jahat, kita yang baik. Gitu. Jadi kita jadi ikutan jahat, ikutan bully gitu Iya. sebenarnya. Gitu kan. Ya kalau buat sekadar guyonan itu maksudnya buat humor-humoran gitu enggak. Ya yang tetap tetap tahulah. Iya. Ada batasannya gitu. Batasannya ada. Kamu pernah marah banget gara-gara dibully kayak gitu? Marah banget. Sebenarnya sampai sih keterlaluan. Kalau waktu kecil sih enggak sih Mas sebenarnya. Waktu kecil sih enggak sih sebenarnya. Cuma ya tetap aku sih diem aja sih sebenarnya, diem aja. Cuma tetap tetap sedih waktu itu. Pasti manusiawi. Gitu kan. Tapi ya aku ya diem aja sih sebenarnya, lebih diam aja sih gitu. Ya. Kalau marah sih lebih kalau marah sih aku ya buka langsung melampiaskan ke orangnya enggak sih sebenarnya. Paling cuma diem aja. Diem aja itu aja sih. Gini, teman-teman dari penggemar ngopi senja, aku pernah dengar, saya tuh pernah dengar ada yang bilang kayak gini, ngopo sih BTN, orang kayak Dika kok sampai masuk di BTN. Ada yang bilang kayak gitu. Sebentar, itu aku pengen jawabanmu dulu, aku pengen ngasih penjelasan dulu. Orang kayak Dika kok bisa masuk di BTN? Sorry to say ya, Dika itu nggak ada kekurangan, men. Dika itu pekerjaannya luar biasa bagusnya. Aku ketemu sama teman-teman head TP, teman-teman teller yang biasa ngisi ATM, tidak ada kesulitan di Dika pekerjaannya. Luar biasa pekerjaannya. Kerja itu profesional, dia tahu, dia komitmen, dia nggak pernah kerja itu ada kesalahan yang membuat orang sampai bilang, wah Dika itu salah kerjanya. Enggak. Saya ketemu teman-temannya Dika di satu unit pun nggak ada yang bilang kerja Dika itu ngawur. Nggak pernah, dia profesional sekali. Dulu juga ada pegawai BTN Semarang itu yang nyuwun sewu, ada yang pendengarannya kurang. Beliau sampai pensiun sekarang ini luar biasa pekerjaannya, penghargaan luar biasa. Kekurangannya hanya di pendengarannya, tapi pekerjaannya luar biasa, komitmennya terhadap BTN luar biasa. Jadi kalau ada orang bilang, ngapain sih Dika kayak gitu, kok bisa masuk di BTN? Dia belum tahu Dika kayak apa pekerjaannya. Dia kerjanya, saya pernah tahu Dika itu malam-malam berangkat ke ATM. Iya sih. Gara-gara itu cuma teman-teman itu di grup, katakanlah grup-grup yang non pekerjaan, grup teman-teman nongkrong cuma, Dik,
ATM ini offline, berangkat pakai Supra ya Dik ya. Malam-malam pakai Supra berangkat harus ngecek ATM. Komitmennya luar biasa. Jadi jangan pernah ada orang bilang Dika kayak gitu bisa masuk BTN. Jangan lihat Dika dengan kekurangannya, lihat Dika dengan kelebihannya. Iya sih. Ya sebenarnya sih gini sih Mas. Sama kita bisa lah sama kita bisa. Aku kan juga manusia kan juga kan nggak sempurna banget, nggak sempurna banget, pasti juga ada kesalahan. Mesti ada kekurangannya, ada batas-batasnya juga kan itu kan. Ya selama aku bisa ya aku kerjakan itu. Kalau memang aku nggak bisa ya aku minta tolong sama teman saya gitu kan. Kamu bangga Dik bisa kerja di BTN? Bangga bisa kerja di BTN? Bangga sih sebenarnya Mas. Bangga sekali ya bisa kerja di BTN. Bangga sekali. Orang tua juga pasti bangga banget sama kamu. Kamu bisa mandiri sekarang. Betul. Sekarang PR kamu, PR terbesar kamu, tugas terbesar kamu adalah punya istri, punya anak. Iya kan? Nah itu kan tujuanmu sekarang apa ya kan? Itu kan istri anak kan sekarang. Iya sih sebenarnya. Terpikirkan nggak kapan nikah Dik? Kapan nikah punya target nggak? Menunggu aja sih Mas, menunggu. Nggak punya target ya? Tahun depan harus nikah. Target itu masih ada sih sebenarnya. Target masih ada. Tapi untuk saat ini ini kan masih panjang kan, perjalanannya saya kan masih panjang lah. Iya. Ya kan alhamdulillah masih dikasih umur. Kamu tahun keberapa sih di BTN ini? Tahun keberapa? Masuk tahun berapa kamu? Masuk mana Mas? BTN. 2017. 2017. Sebenarnya sekarang udah 3 tahun di BTN. Iya, betul. Udah lepas ikatan dinas? Sudah lepas ikatan dinas? Udah pas. Berarti ini jasa sudah bisa diambil berarti ya? Iya, bisa pasti. Ini baru saya kemarin kalau sudah saya ambil itu. Oh, udah diambil. Gitu. Bangga Dik ya? Kerja di BTN, bangga kerja di BTN. Bangga sih, bangga. Akan bekinerja baik, semakin baik untuk BTN. Kalau saya sih tetap pasti itu. Komitmen untuk BTN, profesionalisme. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Untuk apa ya teman-teman ya semuanya ya. Kalau masalah tentang kekurangan gitu ya, baik itu kekurangan misi maupun non fisik ya. Kalau saya sarankan sih sebenarnya kita terima aja sih sebenarnya. Terima aja kan. Kita nggak usah menyalahkan diri kita gitu. Mengapa sih saya memiliki kekurangan ini itu sebenarnya. Sebenarnya sih di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan gitu. Pasti kan. Gitu kan. Itu janji Allah itu. Pasti itu ada kelebihannya gitu kan. Jadi kita harus bersyukur lah kita memiliki kekurangan tapi juga kita memiliki kelebihan gitu kan gitu. Jadi kita nggak perlu minder gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang misalkan memiliki pengalaman memiliki hal yang saya gitu kayak pendengaran itu. Saya sih jangan minder gitu. Nyatanya Dika juga bisa kerja di di BUMN punya NIP. Luar biasa nyatanya bisa. Kamu pernah patah semangat ya? Pernah patah semangat gak? Pasti semangat. Pernah ya? Pernah patah semangat? Patah semangat sih udah duduk banget sih sebenarnya. Pernah ya? Pernah mengalami sampai wah posisi kayak gini sedih banget pernah ya? Udah saya sih pernah mengalami gitu kan. Pernah mengalami, tapi bisa bangkit ya? Bisa saya bisa ngatur diri saya gitu kan, gitu kan. Gitu. Jadi Instagram dong Mas. Instagramnya Dika? Instagrammu apa? Dika garis miring Juli. Garis miring atau garis bawah? Bukan garis miring. Garis bawah. Garis bawah Juli 95. 95. Oke. Itu. Terima kasih banyak Dik. Iya. Kamu memberikan penjelasan kepada banyak orang mengenai dirimu. Banyak yang bertanya-tanya mengenai dirimu, tapi mungkin tanya langsung itu agak pekewuh ya Dik ya. Mau tanya langsung ke kamu pekewuh. Di balik Dika itu luar biasa pemikirannya, Mamen. Dika, Mamen. Makasih. Mamen, keren banget Dika ini. Iya. Tetap semangat Dika, memberikan yang terbaik untuk BTN. Terima kasih banyak meluangkan waktu di sore hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa di follow ini Instagramnya Dika Ardianto. Dika underscore Juli Hamtima 95. Di follow Dika. Terima kasih banyak Dik sudah meluangkan waktu di pulang kerja ini. Kamu harus pulang agak malam karena masuk di konten ini. Untuk teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Tulang Punggung. Ikuti terus bintang tamu selanjutnya yang akan semakin seru. Terima kasih dan sampai jumpa.